Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti, Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara. Hari ini saya akan cerita tentang High Level Forum Multi Stakeholder Partnership dan juga Indonesia Afrika Forum tahun 2024 yang kita laksanakan di Bali pada tanggal 1 sampai 3 September tahun 2024. Kegiatan ini sendiri merupakan inisiatif bersama dari Kementerian Luar Negeri dan Bappenas untuk memajukan lagi kepemimpinan Indonesia dalam skema multi pihak atau multi stakeholder. Kita memang dengan keterbatasan resources dari forum global per saat ini, maka kemitraan multi pihak ini menjadi satu alternatif solusi yang dianggap bisa memudahkan bagi semua orang untuk berbagi sumber daya, mempercepat pencapaian dari Sustainable Development Goals target. Nah, di kemitraan multi pihak kali ini memang pilotnya adalah kemitraan antara Indonesia dengan negara-negara Afrika yang dibuat dalam bentuk Indonesia Afrika Forum. Sebelumnya sudah ada IAF yang pertama, yang dihadiri oleh level menteri. Untuk forum yang kedua ini dinaikkan levelnya ke kepala negara. Nah, tujuan besarnya adalah bagaimana kemudian Indonesia bisa memperkuat lagi sekali lagi kepemimpinannya di fora global dan juga meminimalkan sumber daya yang bisa kita sinergikan dengan partner-partner kita yang lain untuk kemudian Indonesia bisa lebih berperan lagi dalam pencapaian SDGs dan tujuan-tujuan pembangunan nasional kita di skala nasional dan di skala global. Terkait peran Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini adalah bahwa kita sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Presiden bahwa peran Menteri Sekretaris Negara adalah Ketua Panitia Nasional untuk penyelenggaraan pertemuan internasional dan juga hari-hari nasional. Nah, dalam peran tersebut tentunya kita bertanggung jawab atas penyiapan logistik dan infrastruktur, juga pengaturan acara Presiden dalam kegiatan-kegiatan pertemuan internasional yang dalam pertemuan internasional tersebut Presiden mengundang kepala negara, kepala pemerintahan dan juga pimpinan organisasi internasional untuk berpartisipasi. Pada kesempatan ini tentu saja terkait penyiapan logistik infrastruktur, Kementerian Sekretariat Negara bertanggung jawab atas penyiapan venue, penyiapan rangkaian acara yang melibatkan VVIP. Dalam HLFMSP IAF ini Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 1 September sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di level nasional, kita akan menyelenggarakan welcoming dinner di Hotel Intercontinental Jimbaran yang akan dihadiri sekitar 500 orang undangan, baik itu dari undangan delegasi negara maupun juga dari para pejabat kita di dalam negeri. Nah, di hari kedua kita akan menyelenggarakan Joint Leader Session yang akan dihadiri 21 VIP selevel menteri dan selevel senior officials dan 7 orang kepala negara. 7 orang kepala negara, kepala pemerintahan sampai dengan level wakil presiden. Nah, tentu saja hal ini bukan sesuatu yang tidak kompleks ya. Penyiapan dari logistik dan infrastruktur ini meliputi rangkaian kendaraan yang akan mereka pakai, khususnya VVIP, lalu akomodasi yang disiapkan ketika mereka kita tanggung ataupun ketika mereka tidak ditanggung sebagai bentuk courtesy pemerintah Indonesia, maka kita harus membantu mereka untuk arrange mereka akan tinggal di mana, berkoordinasi dengan hotel yang kemudian akan menjadi tempat mereka menginap. Lalu selain itu juga mereka akan kita atur juga bagaimana pendampingan LOSO untuk mereka selama berkegiatan di Indonesia lebih nyaman. Ada 3 orang spouse juga, ada 3 orang kepala negara yang hadir membawa spouse-nya, itu juga masuk di ranah pengaturan dari yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Nah,
Terkait kemudian di luar itu, memang venue secara keseluruhan untuk kegiatan pertemuan internasional ini ada di bawah kendali Kementerian Sekretariat Negara, mulai dari penyiapan ruangannya, dekorasinya, kemudian pengaturan teknis lainnya, sedangkan pengaturan substansi termasuk pengaturan flow acara itu merupakan ranah dari Kementerian Teknis yang terlibat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi memang ada pembagian kewenangan di sana antara kita dan Kementerian Luar Negeri. Sedangkan untuk pengaturan jurnalis dan media berada pada ranah teman-teman di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi secara struktur panitia nasional kurang lebih sudah cukup komprehensif. Hanya saja memang tugasnya Kementerian Sekretariat Negara kembali lagi sebagai koordinator utama ini memang cukup menjadi satu tantangan tersendiri untuk Setnek bersinergi. Untuk Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri ini menjadi satu kekhasan tersendiri karena sebagai unit kerja yang menjadi perpanjangan tangan Bapak Sekretaris Kementerian, kami adalah kepala sekretariat yang kemudian menjadi hub, menjadi konektor untuk semuanya ini bisa berjalan baik, terkoordinasi, dan semua pihak terinformasi, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan dan juga rekan-rekan di pemerintah provinsi di mana daerahnya digunakan untuk lokasi venue kegiatan. Nah, Biro KTLN sendiri selain menjadi perpanjangan tangan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara untuk melakukan hal tersebut, secara substansi kami juga mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Sebagai bagian dari koordinator nasional untuk kerjasama Selatan dan Triangular Indonesia, peran Biro KTLN tentu saja bersinergi dengan 4 pilar yang lain, yakni Kementerian Luar Negeri, Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan. Ini sangat signifikan untuk menjadi penentu bagaimana kemanfaatan dari kerjasama teknik Selatan dan Triangular ini, baik untuk citra kepemimpinan Indonesia, maupun juga untuk kemanfaatan secara substansinya bagi negara beneficiaries, ini bisa kita maksimalkan bersama. Nah, dalam kesempatan ini, tim lain dari Biro KTLN tentu saja kami tugaskan untuk bisa melihat substansi dari kemitraan multi pihak ini bersama-sama dengan teman-teman Bappenas. Akan ada booth juga nanti di BICC untuk kemudian tim Kornas bisa memperlihatkan apa-apa saja yang sudah dilakukan Indonesia dalam skala nasional dan skala internasional, berapa jumlah peserta pelatihan capacity building program misalnya sudah kita datangkan ke Indonesia, berapa jumlah expert kita kemudian yang sudah berbagi pengetahuan, berbagi waktu mereka untuk ke negara-negara Afrika ataupun negara-negara Pacific Island ataupun negara-negara ASEAN, Asia. Jadi kita akan bercerita seputar itu dan apa-apa saja yang sudah kita lakukan secara komprehensif sehingga teman-teman dari negara lain yang kemudian datang ke Indonesia pada kesempatan ini bisa mendapatkan inspirasi lebih terkait pengaturan yang sudah dilakukan Indonesia. Selain itu di Indonesia juga saat ini kita sudah membentuk dari tahun 2019 Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau lebih dikenal dengan Indonesian Aid, di mana tujuan untuk memusatkan apa yang diberikan Indonesia kepada negara lain yang membutuhkan atau negara-negara sahabat kita yang membutuhkan, itu bisa terkonsentrasi di sana dan kita bisa melihat dalam skala yang lebih besar bagaimana peningkatan dan penguatan peran Indonesia ini terjadi. Jadi kurang lebih itu untuk Afrika sendiri, untuk negara-negara Afrika di Biro KTLN, peran kami bukan hanya terkait kerjasama Selatan dan Triangular, tapi Biro KTLN juga menjadi tangan Kementerian Sekretariat Negara untuk menjadi pilar yang terkait tata kelola bagaimana Indonesia mendapatkan bantuan dari pihak luar negeri. Dalam hal ini lembaga multilateral, bilateral,
dan juga organisasi internasional non pemerintah, termasuk juga lembaga-lembaga regional sebagaimana ASEAN, dan juga saat ini kita ada Afrika, ini berarti negara-negara yang berada di kawasan Afrika. Nah, memang sinergi banyak terjadi. Indonesia juga banyak sekali memanfaatkan tawaran-tawaran kerjasama dari mitra pembangunan yang datang, dan harapannya karena saat ini berada dalam posisi yang bisa kita klaim sebagai middle income countries atau emerging donors, yang kita masih harus banyak belajar untuk mempunyai good governance, untuk tata kelola yang lebih baik dari kerjasama pembangunan internasional ini. Maka kesempatan ini bisa kita pergunakan sebanyak-banyaknya untuk melakukan dialog, diskusi dengan rekan-rekan yang hadir. Again, ada tim khusus juga dari Biro KTLN yang akan bersinergi untuk bersama teman-teman dari DIT Afrika tentunya dalam memaksimalkan kemanfaatan dari kegiatan Indonesia Afrika Forum.